Pacar priaku meninggalkanku di hari pernikahan kami. Demi wanita lain. Bar bukan tempat yang pantas untuk pengantin baru. Malam ini, mau jadi pengantin priaku? Aku tidak mau menyentuh orang yang sudah punya pasangan. Sekarang. Boleh? Aku segera ke sana, Xiao Ro kecelakaan. Aku harus segera menemaninya. Tapi, Wah, pernikahan mana bisa seperti ini? Ini pantangan besar. Pasti tidak boleh seperti ini. Mana mungkin lari di tengah jalan. Seharian cuma bisa sok kuat, apalagi yang bisa kamu lakukan? Lihat tuh orang lain yang lembut, penurut, dan mengerti. ternyata, tenaga anak muda memang beda. Bagaimana? Malam pertama kita. Puas? Masih. Lumayan. Cuma lumayan? Ini baju yang kubuatkan untukmu. Kenapa? Tidak berani lihat? Terima. Berdasarkan penampilanmu tadi malam, aku bisa memberimu setahun. 5 juta. Kenapa? Kamu tidak mau? Kalau kamu jomblo, aku bisa tidak meminta apa-apa. Pernikahan kemarin, pengantin pria meninggalkan pengantin wanita demi selingkuhannya, jadi sekarang aku jomblo. Sepakat. Tapi, selama setahun ini, kamu hanya boleh punya aku sebagai sugar daddy. Dan harus siap kapan saja dipanggil. Siap, sugar daddy-ku. Semalaman tidak ketemu, cepat balik sekarang. Aku masih ada urusan, nanti ku cari kamu, sayang. Tuan muda, kamu baru ingat pulang? Tadi malam. Kenapa tidak kembali ke keluargaku? Booming kabur di depan umum, membuatku jadi bahan ejekan. Pertunangan kita batal. Pejenggen. Perkawinan dengan keluargaku menyangkut dana 300 juta. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak semaumu. Kalau kamu sangat peduli dengan bisnis ini, kenapa kamu tidak menikah saja? Kamu anak durhaka. Hah? Kamu pikir aku tidak berani melawan? Aku tidak peduli. Hari ini adalah pesta kepulangan putra keluarga Shen. Kamu harus hadir bersama Guming. Kalau tidak, aku akan membekukan semua aset atas namamu. Ini kamu yang menyuruhku pergi. Kecelakaan itu tidak terlalu parah, kan? Guming, antang ada kamu. Aku sampai ketakutan setengah mati. Kakak Suyu. Aku kira kamu marah dan tidak datang. Tenang, Suyu bukan orang yang sempit hati. Di hari pernikahan Suyu, mempelai pria malah menemani wanita lain. Rasanya tidak enak, kan? Maaf Kak Suyu, waktu itu aku terlalu takut. Makanya aku menelepon Kak Guming. Paisaka kamu maafkanku? Baiklah.
Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku tidak akan mempermasalahkan kejadian di pernikahan itu. Memang wanita yang kusukai. Bukankah itu mereka berdua? Camo. Semuanya. Cinta Tuan Gu dan Nona Wen sudah disaksikan oleh semua orang. Aku, Suyu, di sini menyatakan, perjanjian pernikahan keluarga Gu dan Su dibatalkan mulai sekarang. Masing-masing bebas menikah dengan siapapun. Usir si Gu itu, siapa yang menghalangi, usir juga. Jangan ganggu suasana hati Nona Su. Pergilah. Bagaimana, Kak? Sepertinya aku semakin menyukaimu. Semoga kalian berdua langgeng selamanya. Kak Suyu, kenapa kamu bisa melakukan ini? Bagaimana dengan Kak Guming? Ini membuatku tidak bisa menghadapi orang lain nanti. Suyu, sampai kapan kamu akan bertingkah seperti ini? Aku dan Wenro tidak bersalah. Kamu harus segera menjelaskan kepada semua orang. Tidak bersalah? Aku masih punya foto yang lebih bisa membuktikan ketidakbersalahan kalian berdua. Mau? Sudahlah, Kak Guming, jangan karena aku merusak hubungan kalian. Suyu, jangan keterlaluan. Suyu, beraninya kau. Cuma dia yang ditampar, kamu enggak ya? Suyu, sampai kapan kamu akan gila? Kasihan ya. Kalau gitu cepatlah bawa pulang dan sembunyikan. Daripada keluar dan mempermalukan diri. Nona Su, tunggu sebentar. Suyu, keluarga Shen adalah keluarga terkemuka di Shangjing. Kamu mengganggu pesta kepulangan kepala keluarga Shen. Kamu pikir bisa pergi dengan selamat? Xiao Ju menyuruhku meminta maaf pada Nona Su telah mengganggu kesenanganmu. Sekarang akan kami usir orang yang mengganggu ini. Apa maksudmu? Kau tahu siapa aku? Yang buat keributan kan Suyu. Kenapa Kak Guming yang diusir? Xiao Ju juga bilang, siapa yang keberatan dengan keputusannya, bisa pergi bersama Tuan Gu. Aku dan Xiao Jushen belum pernah bertemu. Kenapa dia membantuku? Aku ingin berterima kasih langsung pada Xiao Ju, bolehkah? Xiao Ju bilang, jika Nona Su ingin menemuinya, katakan padanya. Kita akan segera bertemu. Dia Suyu dapat perhatian khusus dari Shen Xiao. Kakak begitu aktif. Adik jadi nakal. Kalau begitu, kakak suka tidak? Hari ini harus memberimu pelajaran. Suyu, buka pintu. Jangan alihkan perhatian. Ternyata masih mencintaiku, bahkan passwordnya ulang tahunku. Siapa di sana? Kamu gila apa? Usir dia. Atau aku akan tunjukkan padanya apa yang sedang kita lakukan. Tuan Gu beralih profesi jadi pencuri? Masuk rumah orang seenaknya. Masih berani bersikap seperti itu. Xiao Rong mencoba bunuh diri di rumah karena kamu menghina reputasinya di pesta. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu. Pokoknya, kamu harus minta maaf padanya sekarang juga. Mimpi di siang bolong. Suyu, dulu meninggalkanmu di pernikahan adalah salahku. Tapi Xiao Rong itu gadis yang lemah lembut dan tahu diri. Kamu harus memaksanya seperti itu? Aku masih ada yang belum selesai bicara, buka pintu. Ganti passwordnya. Kamu cemburu? Iya, aku cemburu banget. Hampir gila. Bahaya banget. Pagi-pagi sudah menggoda. Kakak, ini bubur yang aku masak untukmu. Cepat diminum. Kelakuannya manis begini, beda banget sama di ranjang.
sudah capek, masih bangun pagi masak bubur untukku. Aku nggak capek, kakak lebih capek. Soalnya, teriak semalaman. Kakak, kamu nggak apa-apa? Di rumah pakai baju yang rapat. Tapi bajuku kemarin sudah kakak robek semua. Aku semalam segitunya? Kalau mau pakai apa, beli sendiri. Selain itu, villa ini adalah properti pribadiku. Kalau kamu ada waktu, pindah ke sini saja. Serius? Aku bisa tinggal bersama kakak. Makasih kakak. Malam ini yang Master Shen ada di lantai 2. Bos Liu, nggak mau memperkenalkanku? Kenlin Dong? Waduh, kamu buru-buru amat, nanti aku kasih cobain. Yang lebih seru. Jahat banget. Pas banget datang Suyu, malam ini aku akan buat kamu hancur di depan yang Master Shen. Jujur saja. Akhir-akhir ini ada apa? Nggak ada apa-apa. Terus bekas di lehermu ini apa? Aku, Suyu. Kalungku ini bagus nggak? kalung ibuku, kenapa ada di kamu? Ah, nggak usah banyak bicara. Cepat laporkan polisi. Kalung ibumu ini harganya ratusan juta loh. Cukup buat dia dipenjara seumur hidup. Ternyata kalung ini semahal itu ya. Tapi ayahmu demi menyenangkan ibuku. Sebelum ibumu meninggal, sudah memberikan kalung ini ke ibuku. Kamu nggak tahu? Ayahku. Nggak mungkin, kamu bohong. Ngapain banyak bicara? Ambil dulu kalungnya. Kalau kalian yang mulai, jangan salahkan aku. Tangkap mereka. Kamu. Wen, jangan keterlaluan. Aku bisa lebih keterlaluan lagi. Jiang Tong, aku tidak tertarik berurusan dengan orang dari kalangan rendahan sepertimu. Kalau Suyu, malam ini kita akan memberinya hiburan. Tenang saja. Pasti akan dia ingat seumur hidup. Oh ya, jangan lupa rekam video kecil sebagai kenang-kenangan. Suyu, nikmatilah malam spesialmu ini. Kamu pasti ketakutan tadi, aku akan ambilkan makanan. Apa yang terjadi antara kalian berdua? Dia adalah Male modelku. Male model? Itu kan pewaris keluarga Shen. Temanku ini berani sekali. Sudah ketahuan. Wenro melakukan ini karena Suyu. Membuatnya kehilangan muka di pesta keluarga, dia ingin balas dendam. Mereka juga ingin merekam video mesumnya. Tidak cukup. Apa? Hukuman untuk Wenro itu belum cukup. Aku paham, serahkan padaku. Apa yang baru saja kamu dengar? Siapapun kamu,
Kalau cuma ingin main-main, cari orang lain saja. Bagaimana kalau aku serius? Sejak ibunya meninggal, hidup Susu sangat sulit. Dikelilingi serigala dan sampah masyarakat. Bangsat. Pernikahan dengan keluarga Gu terkait dana 300 juta. Aku tidak akan biarkan kamu bertindak semaumu. Kalau kamu berani menyakitinya, aku akan bertaruh nyawa untuk membuatmu membayarnya. Kakak. Aduh, bagaimana ini? Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padamu. Nona wan sendirian? Ayo main denganku. Ayolah, kau tahu siapa aku? Di video kamu terlihat sangat menikmati, ya? Kenapa video ini bisa muncul di internet? Suyu, pasti ulahmu. Akan kubuat kau membayarnya. Kalung ini? Apa ada arti khusus untuk kakak? Ini kalung favorit almarhumah ibuku. Hanya saja tidak kusangka akan kembali ke tanganku dengan cara seperti ini. Sudah, Kak. Kita tidak ingin memikirkan hal-hal yang menyedihkan. Lihatlah aku. Ada apa denganmu? Kakak 2 hari ini tidak memanjakanku. Apakah aku tidak menarik lagi untuk kakak? Lalu, apa yang kau inginkan? Dariku untuk memanjakanmu? Kong Chang, aku membuatkanmu segelas air madu, baik untuk lambung. Kedepannya, kurangi minum alkohol, ja. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kak Suyu. Ibuku punya masalah jantung, jadi Paman Su sengaja membawa kami ke sini untuk beristirahat. Kau tidak keberatan, kan? Kurasa ini karena terlalu banyak berbuat jahat. Jadi merasa bersalah. Kang Kiang, lebih baik kau mengantarku pergi. Agar aku tidak merusak suasana. Tidak, kau tidak perlu pergi. Kurang ajar. Segera minta maaf pada Bibi Wen. Apa? Suyu, dengan hak apa kau memukul ibuku? Karena ibumu adalah seorang yang tidak tahu malu. Sayang. Barang-barang ibuku. Kenapa ada di tangan mereka? Barang di rumah ini ingin kuberikan kepada siapa? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Kau boleh memberikan barang lain, itu bukan urusanku. Tapi barang ibuku, tidak boleh. Sebenarnya kau jaga mulutmu. Jika kau ingin aku menjaga mulutku, maka jangan lakukan hal-hal yang menjijikan. Kau. Karena kau sudah kembali, aku akan memberitahumu. Mulai sekarang, Wenro akan menjadi direktur proyek perusahaan. Dan akan mengambil alih semua pekerjaanmu. Kau mengangkatnya sebagai direktur proyek? Sudah mendapat persetujuan dari Dewan Direksi? Akulah ketua Dewan Direksi perusahaan ini. Seorang direktur proyek kecil. Tidak perlu persetujuan dari para tua-tua itu. Jangan lupa, perusahaan ini adalah milik ibuku. Sekarang, akulah yang berkuasa di sini. Dan mulai sekarang, kau akan menjadi asisten Wenro. Jika kau tidak bisa memuaskannya, aku akan mencabut hak warismu. Suyu, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Kenapa minum sampai segini banyaknya? Model pria kecilku datang. Temani sang penyandang dana minum segelas. Benar-benar menganggapku sebagai model pria, ya? Nanti akan kuberi pelajaran yang baik. Lepaskan aku. Aku mau menyanyi, aku mau menari. Aku juga mau mendaki gunung. Sudah. Istirahat dulu. Lain kali lakukan hal-hal ini. Lebih melelahkan daripada di kasur. Suyu.
Tidurlah, kalau sudah bangun. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan selalu di sisimu. Ternyata kamu sudah merencanakan ini dari dulu ya. Menjaga kesehatan itu nomor 2, yang paling penting. Menggebuki orang-orang yang kamu benci sampai babak belur. Tapi aku belum pernah belajar. Tidak bisa. Tidak apa-apa, aku yang akan mengajari kakak. Ayo, aku yang akan mengajari kakak. Anak ini kalau serius, kayaknya jadi lebih ganteng ya. Kakak, coba. Kakak, Bisa, tidak masalah. ayo. Kakak, kamu capek ya? Aku ambilkan air untukmu. Capek? Ayo kita istirahat sebentar di sana. Kakak, kamu istirahat dulu. Aku yang akan memukul beberapa kombinasi pukulan. Kakak, sudah lihat jelas? Ayo. Kita latihan lagi. Bayangkan, karung tinju ini sebagai orang yang paling kamu benci. Berkelahi lagi? Segera minta maaf ke Bibi Wen. Kakak, capek ya? Kebetulan aku juga capek, berhenti dulu. Ya, ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Kakak, masih tidak senang? Kalau tidak senang, teriak saja. Ah, kakak, sudah lebih baik? Hari ini, kamu ajak aku tinju, ajak aku mendaki gunung. Tujuannya cuma untuk membuatku senang ya. Asalkan kakak mau. Aku bisa membuatmu senang selamanya. Melindungimu dari segala badai. Kakak tidak percaya? Kakak, aku tidak hebat ya? Lumayanlah. Cuma lumayan. Kakak, aku benar-benar bisa melindungimu dari badai. Kang Ye, apa yang membuatmu begitu stres? Ini semua karena gadis sialan Suyu itu. Perjodohan dengan keluarga Gu gagal. Investor satu persatu menarik dananya. Sekarang rantai keuangan hampir putus. Paman Su, bagaimana jika kami bisa menyelesaikan perjodohan dengan keluarga Gu? Dia sudah mengumumkan pembatalan pertunangan di depan umum. Bagaimana mungkin bisa diselesaikan? Jika bisa membantu Paman Su melewati masa sulit, aku bersedia menggantikan kakak untuk menikah ke sana. Tapi, Kang Ge, selama ini berkatmu yang merawat kami ibu dan anak. Biarkan Xiaoro membantumu meringankan beban. Wenro itu siapa? Berani-beraninya menggantikan Suyu untuk menikah ke sini. Sungguh hayalan. Ibu, kenapa kau memukulku? Aku beritahu kamu, keluargaku hanya mengakui Suyu. Jika kamu tidak bisa menikahinya, kamu tidak akan mendapat sepeser pun dari harta keluarga Gu. Kakak, kamu sudah bangun? Ada apa, Kak?
Kamu menganggapku sebagai sunbug? Bagaimana kalau aku pijatkan untukmu? Kamu sekarang di mana? Kalau ada usaha, bicara langsung. Jangan berbelit-belit. Ada proyek yang perlu inspeksi di Haicheng, siapkan barang-barangmu. Malam ini terbang ke sana. Ada apa, Kak? Tidak apa-apa. Ada proyek yang perlu dinas luar beberapa hari. Perlu aku temani? Tidak perlu, hanya beberapa hari. Kamu tunggu di rumah dengan baik. Baiklah. Halo sayang, kamu sibuk akhir-akhir ini? Ibu tersayang. Ada perintah apa? Kamu sudah lama tidak menemaniku. Malam ini temani ibu dinas luar ya. Baik. Tunggu di bandara. Oh, kamu? Turkchat? Tidak menyangka? Keluargaku mengirimmu? Tidak takut proyeknya jadi berantakan? Suyu. Sebelumnya aku salah, beri aku kesempatan lagi ya. Menurutmu mungkin? Sudahlah. Jangan karena orang bumi ini. Lalu menyerahkan seluruh proyek. Suyu, tunggu aku. Sudah lama tidak ke Haicheng. Aku sudah minta hotel menyiapkan mobil. Ayo jalan-jalan. Suyu pelan-pelan. Halo, buka kamar. Kamar sudah kureservasi. Ini reservasi Tuan Gu, kamar ranjang besar pasangan. Silakan diterima. Guming, kamu cari mati ya? Ibuku yang memesan ini. Banyak orang di sini, kasih muka dong. Tolong, buatkan satu kamar terpisah untukku. Baik. Silakan diterima. Terima kasih. Suyu pelan-pelan. Dua orang tadi tinggal bersama. Tuan Gu tinggal di kamar ranjang besar pasangan. Sayang, kamu lapar ya? Mama sudah suruh Koki masakin. Makanan favoritmu. Mama pergi dulu, aku mau telepon dulu. Baik, cepat ya. Jauh dariku, hati-hati aku marah. Suyu, kasihanilah aku, kalau ibuku tahu. Kita tidak tinggal sekamar. Dia akan membunuhku. Itu urusanmu. Ya Suyu, bukakan pintu, biarkan aku masuk. Kakak Guming, kamu mau balikan dengannya? Xiao Rao. Kamu kenapa datang? Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diriku, begitu terpikir. Kamu akan bersama kakak Suyu. Hatiku sangat sakit. Aku juga tidak punya pilihan. Kakak Guming, jangan tinggalkan Xiao Ro, boleh? Pergi. Suyu, semua milikmu akan kurampas. Istriku ini, aku pasti jadi. Ada apa? Telepon larut malam begini. Aku rindu kakak. Sendirian tinggal di villa besar ini, sepi sekali. Ngomong-ngomong kakak, kamu dinas kali ini, dengan siapa? Bertemu Guming, lebih baik tidak usah dikatakan padanya. Supaya dia tidak berpikir macam-macam. Kakak, Cuma teman kantor. Kamu istirahat duluan ya. Aku selesai urusan beberapa hari ini, langsung balik nemenin kamu. Suyu, kamu bohong sama aku. Kenapa habis telepon kelihatan lesu banget? Gak apa-apa, cuma baru sadar dikibulin orang. Siapa? Kasih tahu Mama. Mama bantu analisis. Gak apa-apa MA, urusan kecil kok, aku bisa urusin. Jarang-jarang nemenin mama keluar, jangan pikirkan hal yang bikin stres. Apa? Keluargaku malah pesanin kamar ranjang pasangan buat kalian? Aku tolak. Siapa sangka yang ngurus proyeknya ternyata Guming. Orang yang ngurus proyeknya ternyata Guming. Shani tahu nggak soal ini? Nggak, aku belum bilang ke dia. Susu, kamu masih anggap hubungan kalian cuma temenan? Kakak, kamu baik-baik aja? Ikut aku, selama kakak mau. Aku bisa bikin kakak selalu senang. Lindungi kakak dari semua badai.
Tong, kamu benar. Aku mau kasih kesempatan. Sama dia satu kesempatan. Sayang, jujur sama aku. Kamu lagi pacaran ya? Gak kok. Ibu jangan nebak-nebak deh. Dulu waktu papa lagi cekcok sama ibu. Sama persis kayak kamu sekarang. Barusan di lift sinyalnya jelek. Aku masih ada urusan, nanti kita bicara lagi. Baru nelpon bilang kangen. Langsung pergi sama janda kaya lain. Ternyata benar. Semua cowok di dunia ini sama aja. Ini cuma urusan kerja, ibu jangan salah sangka. Oak. Blokir aku. Kenapa? Emma, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Suyu. Ada hal yang emang bukan jatahmu. Ah, Sheni. Kamu ngapain? Kenapa? Kenapa tiba-tiba bilang kita berhenti sampai sini? Sheni, aku Kate. Perjanjian kita sampai sini aja. Apa karena Guming? Apa? Aku tanya, apa karena Guming? Jawab aku. Bukan. Itu karena apa? Aku cuma merasa tidak perlu lagi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Pergilah. Kakak. Aku bisa berubah, apapun kesalahanku. Jangan tinggalkan aku, ya? Jangan tinggalkan aku. Kamu cuma mainan saja. Berani-beraninya menuntut sesuatu dari Sugar Daddy. Mainan. Bukankah kamu begitu? Seorang pria di bar. Asal cukup royal, kamu bisa tidur dengan siapapun. Di mataku, kamu memang seperti itu. Bukankah kamu begitu? Ambil uang ini. Langsung hilang dari pandanganku. Suyu. Jangan menyesal nanti. Kenapa bisa sedih begini? Suyu, Gujia menyukaimu lagi. Ayahmu akan menikahi ibuku nanti. Kita akan jadi satu keluarga. Tidak hanya merebut Guming, tapi juga merebut ayahmu. Dengan kemampuanmu? Mau mengambil perusahaan ibuku? Mimpi! Suyu. Ini persiapan untuk memberikan data proyek kepada direktur. Sepertinya aku tidak punya kewajiban melaporkan kepadamu. Mulai sekarang, proyek ini aku yang tangani. Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah direktur proyek yang ditunjuk oleh direktur utama. Direktur Su. Aku ada laporan. Aku adalah direktur yang baru. Mulai sekarang, jika ada masalah, langsung laporkan padaku saja. Ini. Sepatuku kotor, bersaikan untaku. Wenro, aku sarankan jangan keterlaluan. Kenapa? Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan? Aku hanya bisa melaporkan ke Direktur Su untuk memindahkan posisimu. Baik. Aku akan membersihkannya untukmu. Suyu, kamu sengaja. Direktur Wen, bukankah kamu yang menyuruhku membersihkan sepatumu? Kamu tunggu saja. Suyu. Maukah kau menikah denganku? Aku berjanji akan putus dengan Wenro. Aku juga bisa membantumu mengokohkan posisi di keluarga Su. Membantumu mengokohkan posisi di keluarga Su. Tidak perlu. Suyu. Bibi Gu. Xiao Yu, datanglah duduk di sini. Bibi memanggilku hari ini. Ada apa? Aku tidak akan berbelit-belit. Bibi bertanya, apakah kau ingin merebut kekuasaan dari ayahmu?
ayahmu sudah mengambil alih perusahaan ibumu. Sekarang kau sendirian, lambat laun akan tersingkir. Bibi punya syarat. Bibi hanya punya satu syarat, menikahlah dengan Guming. Keluarga Gu akan membantumu merebut kembali perusahaan. Kenapa aku? Di seluruh Shangjing, tidak ada yang lebih cocok darimu untuk menjadi menantu keluarga Gu. Jika kau tetap memilih berjuang sendirian, perusahaan akan jatuh ke tangan ibu dan anak Wen. Barang di rumah ini, aku ingin memberikannya kepada siapa? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Mulai sekarang, Wenro akan menjadi direktur proyek perusahaan. Mengambil alih semua pekerjaanmu. Suyu, apa yang kau ragukan? Asalkan bisa mendapatkan kembali perusahaan ibu. Menikah dengan siapapun tidak masalah. Menjaga kesehatan adalah hal sekunder, yang paling penting. Memukul orang yang kau benci sampai babak belur. Tapi aku tidak pernah belajar, tidak bisa. Tidak masalah, aku yang akan mengajari kakak. Kakak masih tidak bahagia? Kalau tidak bahagia, berteriaklah. Kakak, sudah lebih baik? Hari ini kau mengajakku tinju dan mendaki gunung. Tujuannya hanya untuk membuatmu bahagia. Asalkan kakak mau. Aku bisa selamanya membuatmu bahagia. Melindungimu dari badai. Bibi Gu, aku setuju dengan syaratmu. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Cepat katakan. Aku baru dapat kabar dari keluarga Gu. Suyu dan Guming akan menikah. Oh, benarkah? Kalau begitu, siapkan hadiah pernikahan untuknya. Bukan, ini benar atau tidak? Kau benar-benar tidak peduli sama sekali? Simpan wajahmu yang menjijikkan itu. Meski bukan pertama kali melihatmu memakai gaun pengantin, tapi setiap kali, selalu membuat orang terpesona. Terpesona lagi? Bukankah kamu juga meninggalkanku untuk mencari kekasih kecilmu? Suyu, jangan bicara dengan nada menusuk seperti itu. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Hanya saling memanfaatkan saja, jangan tunjukkan wajah seperti itu. Membuat orang mual melihatnya. Kakak Guming, Xiao Ro, kenapa kamu datang? apakah kamu benar-benar harus menikah dengan Suyu? You can't get kamu belong. Hanya mencintaiku? Bagaimana bisa kamu begitu mudahnya berubah hati? Bajingan. Tolong. Kakak. Lama tidak bertemu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu benar-benar akan menikah dengan Guming? Pria yang meninggalkanmu di hari pernikahan? Dengan siapa aku menikah, bukan urusanmu. Shani, kita sudah selesai. Kamu dari awal sampai akhir hanya membohongiku. Pergi ke bar mencari pria model. Hanya untuk membalas dendam pada Guming. Ya, Apakah kamu sama sekali tidak punya perasaan tulus padaku? Bahkan sedetik pun. tidak. Tenang saja. Uang yang kuberikan untuk memeliharamu, tidak akan kuminta kembali. Anggap saja sebagai hadiah atas kerja kerasmu di ranjang. Suyu. Kamu benar-benar kejam. Hanya bertemu sekali. Hatimu sudah melunak lagi. Suyu. Pantas kamu selalu dibohongi. Kakak Guming, bisakah kamu tidak menikah dengan Suyu? Tenang, setelah aku mewarisi perusahaanku, aku akan bercerai dengannya. Dan menikahimu. Apa yang kamu katakan benar? Kapan aku pernah membohongimu? Aku memutuskan.
Aku akan mengganggu pernikahan ini. Sekarang, mari kita sambut kedua mempelai untuk bertukar cincin. Tunggu sebentar. Atas dasar apa kamu melemparkan cincinku? Shani, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja. Menculik pengantin. Wah, ini penculikan pengantin. Ini anak siapa? Ganteng banget. Nggak tahu. Ayo, panggil orang. Uzir Jia. Berani-beraninya kau mengacaukan pernikahan keluarga Gu dan Su. Sudah bosan hidup? Pengantinku. Pegangan yang kuat. Shani. Turunkan aku, Shani. Shani, kau gila. Lepaskan aku mau kembali. Kembali. Dia gak mencintaimu. Dia menikahimu. Hanya untuk mewarisi grup Gu. Ini urusanku. Bukan urusanmu. Kenapa? Kau tahu dia gak jelas dengan Wenro. Gak peduli sama sekali? Ya. Aku nggak peduli. Kau sendiri lebih baik darinya? Jelas-jelas dekat dengan wanita kaya lain, tapi masih pura-pura sayang di depanku. Wanita kaya apa? Hotel Junyue, kalian berciuman dan berpelukan di depan umum. Aku juga melihatmu dengan Guming. Menginap di kamar ranjang pasangan. Tunggu. Apa katamu? Kamar ranjang pasangan. Wanita kaya apa? Itu ibuku. Kamar ranjang pasangan itu dipesan Tante Gu. Aku nggak tinggal bersama Guming. Jadi, karena ini, Aku takut kau salah paham makanya nggak bilang. kau takut aku salah paham? Kakak, di hatimu ada aku. Sekarang ngomongin ini buat apa? Kau menculik pengantin di depan umum. Nggak takut dibalas dendam keluarga Gu? Kakak khawatirkan aku. Akui saja. Di hatimu memang ada aku. Jangan sok-sokan. Nggak ada. Kakak, ini kedua kalinya kau memakai gaun pengantin. Berdiri di depanku. Kau tahu pertama kali. Aku melihatmu di malam hari, apa yang kupikirkan? Apa? Aku berpikir. Pengantin yang cantik sekali, kenapa sedih seperti ini? Kalau aku jadi pengantin prianya, pasti aku nggak tega. Dia sedih banget. Saat menghinaku. Aku benar-benar marah, sampai ingin kamu langsung lenyap dari dunia ini. Tapi saat dengar kabar kamu menikah, hatiku sakit sampai hampir pingsan. Aku tahu. Aku hancur. Seumur hidupku nggak bisa lepas dari kamu. Maaf. Aku... Kakak. Pakailah gaun pengantin untukku sekali saja. Aku akan membuatmu jadi pengantin paling bahagia di dunia ini. Aku ternyata sudah menikahkan diriku sendiri. Sekarang menyesal sudah terlambat. Kamu ngapain? Ajak kamu ketemu orang tuaku. Ayah, ibu. Ini menantu kalian. Lao Shen, cubit aku. Gimana nih? Apa aku bikin mereka kaget? Ayah, ibu, aku sudah bawa pulang menantu.
Kalian gak kasih apa-apa? Aku nggak mimpi kan? Oke, aku langsung siapkan mas kawin. Mas kawin apaan sih? Maksudnya hadiah kenalan. Ayah, hadiah kenalan. Aku harus siapin apa ya? Mereka. Eo. Nggak usah, Tante. Pakai. Cantik banget. Panggil ibu. Ibu, Ayah. ini terlalu mewah. Nggak mewah, tanganmu putih, cocok dipakai. Di rumah kami masih banyak perhiasan. Nanti aku ajak kamu pilih-pilih. Bagus. Keluargamu kerja apa? Kok kelihatannya kaya banget? Orang tuaku suka ngoleksi barang-barang gini. Kadang main batu sama orang. Aku punya kartu ATM, isinya nggak banyak. Kamu? Beli permen aja. Ini. Ambillah. Terima kasih, Ayah. Aku dengar kamu mengalami kesulitan di keluarga Su. Ayah bisa membantumu menghadapi ayahmu yang brengsek itu. Tidak perlu, Ayah. Aku bisa menanganinya sendiri. Baik, kalau ada kesulitan, beritahu ayah. Ayah akan selalu mendukungmu. Aku mengerti. Terima kasih, Ayah. Ada apa? Kamu tertawa apa? Orang tuamu lucu sekali. Sekarang kamu tahu betapa salahnya menyalahkan mereka dulu. Mereka terlalu bersemangat. Tapi, tidak perlu membelaku. Lagi pula, keluargamu bukan orang kaya atau berkuasa. Siapa bilang bukan? Tapi, kalau kondisi keluargamu juga baik. Kenapa kamu masih bekerja sebagai model pria? Siapa bilang aku model pria? Waktu itu aku minum di bar. Kamu yang mendekatiku, bahkan masih pakai gaun pengantin. Apa yang kamu bicarakan? Aku yang harusnya bertanya, kalau bukan aku malam itu. Apakah akan jadi pria lain? Secara teori. Suyu. Hai. Makanya, bertemu denganmu adalah keberuntungan seumur hidupku. Hai, siang bolong, mau apa? Cuma ciuman, kamu pikir apa? Cuaca di luar bagus, aku ajak kamu jalan-jalan. Hari ini mau main kemana? Hari ini tidak bisa main lagi, beberapa hari ini terlalu bebas. Harus kembali urus perusahaan. Butuh bantuanku? Aku bisa sendiri. Suyu. Akhirnya kutemukan kamu. Suyu, kamu kemana saja beberapa hari ini? Ayo pulang. Ibuku masih menunggu untuk minum teh pengantin darimu. Tunang, asal kamu pulang denganku, aku tidak akan mempermasalahkan kepergianmu dengan orang lain di pernikahan itu. Aku tidak akan kembali ke keluargaku. Aku sudah menikah. Apa? Kamu mau apa? Booming, mengingat kita tumbuh besar bersama. Mari kita berpisah dengan baik. Menikah itu kebebasan. Kalau kamu menikah, aku bagaimana? Ibuku bilang, aku tidak bisa menikahimu. Keluargaku bahkan tidak akan menyisakan apapun untukku. Kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Aku tidak bisa kehilangan keluargaku. Aku adalah satu-satunya pewaris keluargaku. Kamu tidak boleh menikah. Aku tidak bisa mendapatkannya. Kalian juga jangan berharap bisa bahagia. Kakak. Segera ambil rekaman CCTV dari Villa LNSHN. Booming. Apa yang kamu lakukan? Suyu, kenapa kamu begitu kejam? Kenapa kamu tidak mencintaiku? Kamu gila. Suyu, karena kamu, orang tuaku ingin mengirimku ke luar negeri. Kenapa? Semua ini karena kamu, karena kamu. Aku akan dikirim ke luar negeri karena kamu. Kakak. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa.
Aku baik-baik saja, Sheni. Semua ini karena kamu. Sheni. Sudahlah, tidak perlu membebani diri dengan nyawa orang seperti ini. Kalau kamu berani menyentuh istriku lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kakak, ayo kita pergi. Sheni, kamu takut? Hampir saja kehilangan kakak. Sudah tidak apa-apa, dan aku baik-baik saja kan? Baiklah, aku sedikit lapar, ingin makan masakanmu. Baik, kita pulang. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menemukanku begitu cepat? Petugas properti memberitahuku, mereka mengenalmu. Dan juga pernah melihat Guming. Oh, begitu. Ayo pergi. Sebenarnya, aku sudah menikah dengan Sheni. Kamu menikah dengan Sheni? Apa itu sangat mengejutkan? Dia sebelumnya datang untuk menghentikan pernikahan, aku sudah cukup terkejut. Tidak menyangka kalian bahkan sudah menikah. Lalu sebelumnya di Haicheng, apa yang terjadi? Salah paham. Itu ibunya. Itu. Kamu tahu, keluarganya bekerja sebagai apa? Keluarga biasa saja, mereka tinggal di pinggiran kota. Berkendara pun butuh 2-3 jam. Sepertinya Sheni belum memberitahukan identitasnya. Keskivi Kususu. Haruskah aku memberitahunya? Itu, kamu tahu. Bukankah sudah menelepon, bilang akan pulang terlambat? Kenapa telepon lagi? Sudah 4 jam aku tidak bertemu kakak. Aku sangat merindukanmu. Kalau begitu, cepatlah selesaikan pekerjaanmu dan kembali menemuiku. Aku sebaiknya tidak merusak kebahagiaan Suyu yang sudah susah payah. Tidepatkan. Selamat pagi, para paman. Kamu mengumpulkan kami para orang tua. Sebenarnya ingin apa? Hari ini aku mengundang kalian untuk memilih kembali Presiden Grup Su. Suyu. Aku belum mati, sekarang sudah berani ikut campur? Maaf, aku baru saja mewarisi semua saham yang ditinggalkan ibuku. Sekarang aku juga salah satu pemegang saham Grup Su. Kamu tahu tidak berapa banyak mitra yang hilang karena kamu? Perjodohan dengan keluargaku yang bagus, malah kamu rusak. Setelah menikah, seharusnya kamu di rumah melayani suami dan anak. Kenapa masih keluar mempermalukan diri? Iya, sebaiknya di rumah saja. Ingin merebut kekuasaanku. Lihat dulu apakah kamu mampu, aku beritahu kamu. Sudah selesai? Sekarang giliranku, Paman MA. Dulu adik iparmu korupsi miliaran, hampir menyeret kamu. Masuk penjara, kakekku mencari banyak relasi untuk menyelamatkanmu. Jangan ngawur. Ibuku bahkan menahan tekanan dewan direksi untuk mempertahankanmu di perusahaan. Ini balasanmu? Paman Lin, proyek yang kamu tangani, investasi 50 juta. Untung 100.000, pembukuan yang bagus sekali. Itu kan karena pasar tidak baik. Lalu uang tambahan di rekening istrimu, juga karena pasar tidak baik. Ini, Dan Lamborghini keponakanmu, sangat bagus. Dibeli dengan uang pembelian perusahaan, kan? Apa yang kalian lakukan diam-diam? Kalian pikir aku tidak tahu? Suyu. Kamu mau memberontak? Aku datang hari ini bukan untuk mengungkit masa lalu. Kalian semua, ada yang pernah dibantu kakekku? Ada yang menggunakan jabatan untuk mengeruk keuntungan? Semua ini bisa aku maafkan. Tapi syaratnya, kalian harus menjual semua saham Grup Su kepadaku. Suyu. Para direktur, kemampuanku, aku yakin kalian juga tahu. Jadi kalian harus lebih paham. Perusahaan ini harus diserahkan ke tangan siapa? Kamu benar-benar hal-hal yang kita lakukan dulu. Bisa dimaafkan begitu saja? Asalkan kalian berpihak padaku. Aku, Suyu, Jamin tidak akan mempermasalahkannya. Baiklah, kami bersedia menjual saham kami kepadamu. Kalian berdua si oportunis. Apa gunanya kalian membantunya? Aku memegang 48% saham Grup Su. Sedangkan kalian jika digabungkan, masih belum mencapai 47%. Grup Su masih di bawah kendaliku. Siapa bilang sahamnya tidak lebih banyak darimu? Kamu siapa? Perkenalkan dirimu. Aku Yo Yang, Direktur Pelaksana Grup Yo.
Hari ini atas permintaan seseorang, menyerahkan dokumen ini kepada Nona Su. Ini adalah 5% saham grup Su. Ditambah dengan milikku, sedikit lebih banyak darimu. Ini tidak mungkin, ini saham-saham kecil. Ini, bagaimana mungkin? Ayah, aku anakmu, sekarang juga pemegang saham terbesar perusahaan ini. Masih mempertahankan posisi presiden hanya nominal. Untuk apa? Tidak lebih baik perusahaan diserahkan padaku? Baik, kau benar-benar melebihi gurumu. Aku tanda tangani. Aku serahkan padamu. Tunggu sebentar. Suyu, aku tahu kau membenciku, tapi demi ayahmu, aku harus berdiri. Apa yang ingin kau katakan? Kau bilang demi ayahmu, demi perusahaan. Tapi apa yang kau lakukan? Bukankah mendorongnya ke jalan buntu? Kau takut ayahku mentransfer semua sahamnya padaku. Kau dan putrimu, sisa hidupmu, tidak bisa menikmati kemewahan lagi. Hubunganku dengan ayahmu tidak bisa diukur dengan uang. Sekarang ku beritahukan padamu, penerus keluarga Su. Tidak hanya kau seorang. Apa maksudmu? Aku hamil. Apa? Kamu benar-benar hamil? Kang, benar tidak bohong, aku hamil, anak laki-laki. Kau punya anak laki-laki. Baik. Kau dengar tidak? Keluarga Su punya penerus, aku punya ahli waris. Jangan harap bisa dapat saham keluarga Su. Aku akan berikan saham ini untuk anakku. Sudah. Sepertinya rapat pemegang saham hari ini cukup sampai di sini saja. Kalau ini urusan keluarga kalian, sebaiknya kalian urus sendiri di belakang pintu tertutup. Pelan-pelan diskusi saja, aku tidak akan ganggu. Tunggu sebentar. Barusan terima kasih ya. Bisa kasih tahu siapa yang menyuruhmu? Aku ingin datang berterima kasih. Tidak perlu. Dia bilang, saat waktunya tiba. Pasti akan tahu sendiri. Maaf, aku masih ada urusan, duluan ya. Entahlah siapa orang baik yang membantu ini. Selamat, Kak, jadi direktur keluarga Su. Selamatnya terlalu cepat, direktur tetap Sukiang. Kok bisa? Bukannya kamu pemegang saham terbesar keluarga Su? Ceritanya panjang. Gimana kamu tahu aku dapat saham grup Yo? Aku cuma nebak. Kamu kan lagi cari cara beli saham dari pemegang saham lain, kan? Cepetan cerita dong. Hari ini di rapat pemegang saham, sebenarnya terjadi apa? Awalnya hari ini aku hampir bisa membujuk ayahku. Tapi akhirnya... Xiao Yu, Kakek, Guming si bodoh ini tidak berguna. Akhirnya tetap tidak bisa menikahimu. tidak jadi cucu mantu, ya jadi cucu saja. Tapi kakek jangan bilang tidak mau, ya. Baik, Dasar apa? Dasar apa bahkan kakekku? Mau bikin jalan untukmu? ayo, temani kakek ngobrol sebentar. Ayo. Kakek Guming, Kamu mau apa? kok ketemu aku kaget, ya? Kakak Guming, kamu buat aku sakit. Buat apa? Kita sudah putus. Aku hamil. Jangan bercanda. Kamu masih ingat waktu itu di Hotel Haicheng? Gugurin saja, aku tidak mungkin menikahimu. Hanya karena Suyu tidak suka aku. Kamu maksa aku gugurin anakku sendiri. Diam, besok aku antar kamu ke rumah sakit. Peroni main-main. Kamu tahu akibatnya. Aku mohon, jangan gugurin anakku. Bu, kakek, kok kalian kumpul di sini? Tak disangka Tuan Gu sejahat itu. Benar, sudah hamil masih memaksa aborsi. Ayah, Sistem audio di ballroom terhubung ke mikrofon. Percakapan kalian tadi didengar semua orang. kau mempermalukan keluarga besar Gu. Kakekku, ini salahku, tapi anak itu tidak bersalah.
Ini anak yang kalian didik, urus sendiri. Ayah. Karena Nona Wen mengandung keturunan keluarga Gu, keluargaku tidak akan mengingkari. Akan kuatur pernikahan antara kamu dan Gu Ming. Ibu, Bubur lagi? Lihat, Kak. Aku masak khusus untukmu. Makanlah. Ada apa? Tidak senang? Acaranya tidak lancar? Wenro hamil. Dia akan menikah ke keluarga Gu sebagai anak angkat keluarga Su. Jadi kamu cemburu? Cemburu apa? Aku hanya khawatir dengan status anak angkat keluarga Su. Setelah menikah, para direktur pasti akan mulai memilih pihak. Kamu sudah cemberut karena ini? Kak, dengar-dengar grup Shen akan membangun taman hiburan kelas dunia di Shanjing. Proyek ini segera akan ditenderkan secara terbuka. Maksudmu, aku punya kesempatan ini? Asal dapat proyek ini, para tua-tua itu pasti akan merayu kerjamu. Terima kasih sayang. Aku harus pelajari lagi rencana dan data terkait. Pengumuman tender terbuka proyek taman hiburan. Tuan muda, karena Nyonya muda, Ham, beri dispensasi untuk Nyonya? tidak perlu. Dia punya kemampuan. Kak, Kamu tidur dulu. Kak. Jangan ganggu, aku masih menyusun proposal. Selama seminggu penuh, waktu lihat proposalnya. Lebih banyak dari lihat aku. Ada apa? Tuan Shen tidak bocorkan identitas? Belum sempat. Kamu pantas mendapatkannya. Kalau dia tahu, usaha kerasnya ternyata untuk bisnis keluarganya sendiri. Lihat saja bagaimana dia menghajar kamu. Bicara nanti saja. Ngomong-ngomong, si Wenro itu terus mencari penanggung jawab tender. Kayaknya dia mau main curang. Biarkan dia melompat-lompat dulu. Akhirnya selesai juga. Bos Su, tender provinsi jam 2 siang. Kalau kita berangkat sekarang, pas waktunya. Kamu siap-siap, ikut aku ke lokasi. Baik. Ketemu-ketemu, akhirnya ketemu Nyonya muda. Selamat datang di acara lelang ini. Melalui tender ini, kami akan memilih satu perusahaan terbaik sebagai mitra. Proyek Taman Bermain Grup Shen, jadi harap semua tunjukkan kemampuan terbaik. Sekarang, tender dimulai. Halo semua, saya perwakilan Grup Sunfei. Terima kasih. Halo, saya Sang Zihao, perwakilan Grup Sangsi. Terima kasih. Selanjutnya, saya mewakili grup Su. Akan mempresentasikan proposal ini. Kok bisa begini? Aku jelas-jelas. Karena akulah penanggung jawab proposal ini. Semuanya, proyek grup Su, sekarang ada di tanganku. Selanjutnya, akan saya jelaskan. Bos Su, lebih baik kamu duduk saja. Dasar jahat, berani mencuri proposal Nyonya muda. Tunggu saja hukuman dari Tuan muda. Berani juga kamu. Kalau begitu, silakan mulai presentasimu.
Bos Su, maaf aku dipaksa. Bukan alasan untuk berkhianat. Ada yang mulai beraksi. Kali ini harus merepotkanmu lagi. Siap. Lihat saja bagaimana aku menyelamatkan situasi. Jadi, di atas adalah proposal proyek taman bermainku. Terima kasih. Aku punya pertanyaan. Proposal ini benar-benar karyamu? Tentu, aku begadang seminggu untuk membuatnya. Tapi kok kayaknya kamu cuma baca teks ya? Aku sama sekali tidak familiar dengan isi di sini. Mungkin aku sedikit gugup. Aku punya pertanyaan. Nona Wen, kalau kamu bilang rencana ini adalah buatanmu, tolong jelaskan. Mengapa bentuk taman air didesain seperti ini? Sudah. Jangan tanya pertanyaan seperti itu, tidak relevan, menghambat progres. Ini bukan pertanyaan yang tidak relevan. Sesi presentasi sudah selesai semua. Semuanya silakan menuju pintu, tunggu pengumuman hasil. Suyu, dari 3 juri, 2 sudah kubeli. Lihat saja bagaimana kau bersaing denganku, Suyu. Apa yang masih kau lakukan di sini? Menunggu menyaksikan. Aku memanjat pohon besar keluarga Shen? Kau pikir dengan trik-trikmu bisa mengelabui semua orang? Setelah aku memenangkan proyek ini, posisiku di keluargaku akan aman. Bagaimana Anda memiliki saham dan menunggu untuk diusir? Setelah berdiskusi, pemenang tender kali ini adalah Nona Wenro dari grup Su. Jangan lupa pulang bersihkan kantor. Kalian curang. Aku mau bertemu dengan tuan muda kalian. Tuan muda kami bisa semudah itu kau temui? Dia benar. Kecurangan yang jelas begini saja tidak ketahuan. Berapa banyak untungan yang kalian terima? Dia? Kenapa dia? Bos Yo, ini salah paham. Kami semua bekerja sesuai aturan dan prosedur. Ya, ini melanggar hukum. Mana mungkin kami melakukannya? Baru saja ditemukan di mobil mereka berdua. Ada tambahan uang tunai 1 juta. Bos Yo, empinailah kami. Kami tahu salah, Bos Yo. Maafkan kami masih punya orang tua dan anak kecil. Kalian pikir menerima uang tunai tidak akan ketahuan? Bawa mereka pergi. Kamu bilang proposal itu buatanmu? Jah, Berani menyuap petugas di bawah hidung keluarga Shen. Kalau kamu ingin terkenal, aku akan membuatmu benar-benar terkenal. Chen Fei, ya, bantu calon nyonya muda ini. Mendapatkan popularitas yang lebih besar. Ya, bukan seperti ini. Meskipun proposal itu bukan buatanku, tapi itu buatan orang dari grup Su kami. Apa bedanya? beda besar. Selamat ya Bosu. Terima kasih banyak tadi. Kamu benar-benar penyelamatku. Aku tidak berani merendahkan diri. Karena masalahnya sudah selesai, aku pergi dulu. Silakan. Lan Knight adalah dia, rapat pemegang saham grup Su. Yang menolong di saat sulit juga dia, bahkan grup Shen yang mengungkap. Kecurangan tetap dia. Siapa sebenarnya di belakangnya? Bagaimana urusannya? Aku yang urus, kamu tidak percaya? Aku tahu kamu pasti bisa. Shen Yi, kenapa dia di sini? Halo Nyonya, tidak boleh berhenti di sini. Pangeran muda, Kamu pergi dulu. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Kalian lanjutkan saja. Keluarga Shen, keluarga nomor 1 di Shanjing, pangeran muda grup Shen, itu kamu? Ya, aku. Pangeran muda keluarga Shen yang didambakan banyak orang, rela. Haruskah aku sangat tersentuh? Kakak. Aku tidak sengaja menipumu. Lalu kenapa kamu tidak pernah memberitahuku identitas aslimu? Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kakak. Aku. Shen Yi, yang ada di hadapanku sekarang. Sebenarnya yang mana kamu? Pramuryabar, pangeran muda keluarga Shen. Atau suamiku?
Kakak. Nyaman? Kakak, aku sudah siapkan sarapan. Tidak usah. Aku tidak lapar. Sepertinya harus mengganti kode pintu. Kakak, kamu belum sarapan kan? Aku bawa sarapan untukmu. Maaf, Pangeran Budashen khawatir proyek taman hiburan. Akan ada masalah selanjutnya? kakak, aku salah. Apa yang ingin kamu tahu, akan kuberitahu. Pangeran Budashen tenang, aku akan berusaha sebaik mungkin menyelesaikan proyek ini. Kakak, Jika Pangeran Budashen masih tidak yakin, bisa mengirim orang lain. Keberadaanmu di sini hanya akan menghambat proyek. Suyu. Tuan Shen, kalau tidak ada urusan penting, tolong pulang saja. Aku tidak mau pergi. Ini adalah kantor istriku. Kenapa aku harus pergi? Sampai kapan kamu akan mengikutiku? Sampai kakak tidak marah lagi. Sekarang kamu sangat mengganggu pekerjaanku. Segera lenyap dari pandanganku. Kakak, kamu sudah kembali. Pintuku mana? Aku tidak bisa masuk. Jadi kamu malah membongkar pintuku? Sudah kusuruh orang untuk memperbaikinya. Sheni, umurmu berapa? Kok masih kekanak-kanakan begini? Sekarang bongkar pintu, nanti bongkar rumah juga? Kakak, maaf, aku tahu salahku. Apa yang harus kulakukan agar kakak mau memaafkanku? Tunggu sampai kamu benar-benar paham di mana letak kesalahanmu. Baru temui aku lagi. Kakak, Susu, ada apa? Kenapa hari ini minumnya kencang sekali? Sheni. Sheni menipuku. Hah? Dia menipumu? Apa yang dia sembunyikan? Kamu tahu keluarga Shen, keluarga terkaya di Shanjing? Tahu dong, beberapa hari lalu kalian kan baru bekerja sama. Untuk proyek taman bermain. Tunggu. Jangan-jangan yang kamu maksud itu Sheni? Dia menyembunyikan statusnya sebagai pewaris keluarga Shen darimu? Kamu sudah tahu? Ayo dong. Biar aku tenang dulu. Jadi kamu sudah lama tahu identitasnya dan ikut menyembunyikannya dariku? Aku juga baru tahu waktu di bar kemarin. Aku belum sempat memberitahu kamu.
Jadi kamu ikut menipuku bersamanya? Aduh Susu, maaf ya, aku salah. Aku pikir kamu bahagia bersamanya. Lebih baik dia yang memberitahumu sendiri. Sungguh lucu. Tertipu oleh anak kecil selama ini. Tapi dia tidak benar-benar menipumu, kan? Maksud apa? Ya, coba pikir, selain menyembunyikan identitasnya. Coba kamu pikirkan lagi baik-baik. Dilihat dari harta, dari kecantikan. Kamu tidak rugi kan? Sepertinya memang begitu. Kamu pandai sekali membelanya. Aduh, aku lihat dia seorang pewaris keluarga Shen. Beberapa hari ini merendahkan diri di hadapanmu. Aku sampai kasihan melihatnya. Yang mulia Ratu, maafkan dia dong. Kalau begitu, besok rapat dengan grup Shen aku yang akan hadir. Sekarang puas kan? Ngomong-ngomong, dia memberimu imbalan berapa sih? Sampai bisa membelimu sejauh ini. Rumah ini, kalau tidak ada aku gimana dong? Kak Sheni, nanti ajak aku ke barmu ya. Boleh kan? Baik. Merendahkan diri. Kasihan. Sheni, sayang sekali kamu tidak jadi aktor. Kakak. Direktur Shen. Nona Su ada urusan duluan, akan diatur orang lain. Untuk memimpin rapat. Kakak. Masih tidak mau memaafkanku? Bukannya katamu mau menemui tamu penting? Mana orangnya? Dia sudah pergi. Baguslah sekarang kamu tidak sibuk, kebetulan ajak aku ke barmu. Eo. Kamu pun kalau tidak mencari Sheni, untuk menanyakan si manis itu, setidaknya kamu harus pergi ke bar. Suruh orang lain menyelidiki situasi. Ah sudahlah, biar aku yang urus. Aku minta maaf ya adik. Minta maaf buat apa? Nona tua, aku juga minta maaf. Kamu anak siapa? Hari ini aku akan mewakili orang tuamu. Mendidikmu sedikit. Dia perempuan yang tadi aku lihat. Berada di samping Sheni. Nah kamu, rupanya kamu si manis itu. Kamu pegang ini. Kebetulan hari ini, hutang lama dan baru akan dilunasi sekaligus. Aku pukul kamu si manis, perempuan gila. Kamu tahu aku siapa? Hubunganku dengan bos, menghancurkanmu. Lebih mudah dari memencet semut. Kamu pikir hanya kamu yang kenal Sheni? Si manis. Kamu Piker. Siapa yang mengizinkan kalian berbuat gaduh di sini? Kalau mau gaduh, pergilah keluar. Kakak Sheni, jelas-jelas seorang wanita tua. Yang pertama kali memulai. Kakak Sheni. Panggilannya cukup mesra. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kakak. Apakah kamu ada sesuatu yang ingin dikatakan padaku? Sebenarnya ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Lepaskan. Sheni, lepaskan aku, Sheni. Kamu pikir kenal bos itu hebat? Itu adalah nyonya bos yang sebenarnya. Aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Bisa sedikit lebih serius tidak? Guyu adalah tetanggaku saat kecil. Kemudian keluarganya pindah ke Haicheng, baru-baru ini kembali ke Shangjing. Teman masa kecil. Aku sama sekali tidak tertarik pada gadis kecil seperti itu. Aku lebih suka tipe seperti kakak. Lebih berkarakter. Kakak. Aku tahu. Semua yang kulakukan kurang pertimbangan, ini adalah pertama kalinya aku jatuh cinta.
Dan juga pertama kalinya aku menikah, kakak. Aku bersumpah tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Aku akan jujur. Bisakah kamu memaafkanku? Kakak. Maafkan aku, ya? Sudahlah. Kali ini aku maafkan kamu. Benarkah? Jangan terulang lagi. Terima kasih, sayang. Kakak dan kakak ipar, kalian akhirnya kembali. Apa maksudmu? Aku pulang ke rumah sendiri, perlu melaporkan padamu? Apa maksudmu, Kak? Sekarang kita satu keluarga. Lagi pula kalian jarang pulang. Hari ini memanggil kalian kembali adalah untuk menjadi saksi. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Ayahmu awalnya ingin merayakannya besar-besaran. Tapi mengingat aku sedang hamil, tubuhku tidak nyaman. Jadi diubah menjadi makan keluarga saja. Sudah tua masih hamil besar, menikah. Tidak takut ditertawakan orang? Kamu bergumam apa? Aku bilang aku agak lelah, ingin istirahat dulu di kamar. Panggil aku saat makan. Butuh aku temani? Aku mau sendirian sebentar. Kang Kiang, aku juga agak capek. Aku mau istirahat dulu di atas, nanti turun lagi. Oke, hati-hati ya. Suyu. Selamat ya, keinginanmu tercapai. Kamu tahu bagaimana ibumu tiba-tiba meninggal? Aku sengaja memberitahunya tentang hubunganku dengan ayahmu. Dia langsung tidak bisa bernapas lagi. Mati karena marah. Suyu, jangan sakiti anakku. Seng, kamu tidak apa-apa? Jangan nakut-nakutin aku. Kalau anak dan Seng kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Shang. Sheni, aku tidak mendorongnya. Aku tahu, aku akan bawa kamu pergi dari sini. Ayah, lihat ibu, kenapa jadi seperti ini? Ibu, Kamu sudah sadar? anaknya tidak apa-apa? Anaknya tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Kenapa Tuhan memperlakukanku seperti ini? Kalau bukan karena kakak, adikku tinggal 2 bulan lagi lahir. Si pembawa sial ini, dia tidak suka melihat aku bahagia. Aku tidak akan membiarkannya. Kong Chong. Kang Kiang, tolong aku. Kang Kiang, tolong aku. Tolong Xiao Ro. Suyu mau membunuhku. Tolong aku, selamatkan Xiao Ro. Apa katamu? Dia bilang aku yang membunuh ibunya. Dia bilang akan membuatku dan Xiao Ro mati mengenaskan. Kang Chong, tolong. Tolong Xiao Ro. Ibu, jangan seperti ini. Siapa yang melakukannya? Ibu, jangan tanya lagi. Apakah Guming? Ini salahku sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Keluargaku benar-benar keterlaluan. Dia ini tidak menghargai keluarga Su sama sekali. Siapa suruh aku hanya anak dari keluarga biasa? Andai saja aku lahir dengan ayah seperti Paman Su. Yang memiliki keluarga besar dan kaya, pasti lebih baik, Xiao Ro. Ini ibu yang tidak mampu. Membuatmu menderita di keluarga Gu. Xiao Sheng. Aku sudah memutuskan. Aku akan memindahkan semua saham atas nama Xiao Ro. Aku ingin lihat siapa yang berani meremehkannya lagi nanti. Tidak boleh, Kang Kiang. Jangan lakukan ini. Suyu, pasti tidak akan tinggal diam. Sahamku, aku bisa berikan kepada siapa saja yang aku mau. Ini. Anggap saja sebagai kompensasi untuk kalian, ibu dan anak. Aku akan segera menyiapkan perjanjiannya. Aku akan segera melakukannya. Kek Chiang, Paman Su. Ibu, trikmu benar-benar jenius. Dia selalu sangat memperhatikan anaknya ini. Asalkan dia merasakan kehilangan setelah mendapatkan. Dia pasti akan kehilangan akal sehat. Setelah aku mendapatkan sahamnya, Su Group akan berada di bawah kendaliku. Katakan.
Mengapa dia melakukan ini? Anak ini, di masa depan mungkin akan mewarisi semua harta ayahku. Rumah sakit baru saja memberi kabar. Katanya janin ini sudah seminggu yang lalu berhenti berkembang. Begitu rupanya. Dia sudah tahu janinnya tidak bisa diselamatkan. Jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebakmu. Sekaligus mendapatkan simpati ayahmu. Utangnya karena membunuh ibuku. Akan kubayar suatu hari nanti. Kalau mereka mau berakting, kita akan temani mereka menyelesaikan drama ini. Halo, siapa ini? Aku mengerti, aku akan segera datang. Ada apa, Kak? Ayah memindahkan semua sahamnya atas nama Wenro. Wenro menjual sahamnya kepada orang dengan latar belakang preman. Aku akan menemanimu pergi. Selama ini, aku telah memberikan segalanya untuk kalian, ibu dan anak. Behinika cara kalian mengkhianatiku. Kak Qiang, jangan salahkan aku, lebih baik. Daripada setiap hari merendahkan diri untuk menyenangkanmu. Lebih aman harta berada di tanganku sendiri. Baik. Kalian benar-benar kejam. Selama ini aku buta. Perjanjian sekarang sudah berlaku, di Su Group. Kamu sudah tidak punya hak bicara lagi. Konon Su Group baru-baru ini bekerja sama dengan keluarga Shen. Apa yang kau inginkan? Dengan dukungan Su Group, ditambah dengan tameng keluarga Shen, keluarga nomor 1 di Shangjing, bisnis saya akan berjalan sangat lancar. Dasar bajingan, kau akan menghancurkan keluarga Su. Kamu istirahat dulu di sini. Kakak Hei, perjanjian transfer saham sudah kami tanda tangani. Kalau begitu, buang dia ke jalan. Aku ingin lihat siapa lagi dari keluarga Su yang tidak tunduk. Sepertinya kalian tidak bisa pergi. Xiao Yu. Ayah, lepaskan dia. Suyu, atas dasar apa kau bilang kami tidak bisa pergi? Cepat sekali lupa, apa yang sudah kau lakukan? Aku mentransfer sahamku sendiri, apa hubungannya denganmu? Tapi kau seharusnya tidak menjual saham itu kepadanya. Terus kenapa? Aku ingin melihatmu hancur. Dulu kau berusaha keras memanfaatkan anak untuk mendekati keluargaku. Sekarang kau menyerah begitu saja pada Guming yang lemah itu. Dia bahkan tidak punya kekuasaan nyata, berani memintaku mengikutinya. Hidup di Afrika, aku tidak dapat untung sedikit pun darinya. Sang Gemara Paken, sudah selesai bicara? Kalau sudah, pergi dari sini. Sepertinya yang harus pergi adalah kamu. Kamu siapa? Berani menyuruhku pergi? Dia pakar gelap Suyu. Sekarang, bahkan pacar gelap berani mengatur-aturku. Percaya tidak, aku bisa membuatmu lenyap. Aku ingin lihat bagaimana kau akan melenyapkanku. Geng kecil seperti kalian berani membuat onar di Shangjing. Coba pikir, siapa diri kalian sebenarnya? Camel. Siapa sebenarnya? Kamu ingin menjadikan keluarga Shen sebagai tameng? Tanpa menyelidiki latar belakangku. Berani menyeret keluarga Shen ke dalam masalah. Camel. Adalah pewaris keluarga Shen? Kamu pemilik Barnai? Jadi waktu itu Liu begitu takut karena itu. Cerdik, tapi tidak cukup. Kenapa? Awalnya aku juga bisa mendekati keluarga Shen. Kenapa semua keuntungan jatuh ke tanganmu, Suyu? Sampai segitunya ingin mengalahkanku? Aku susah payah merebut Guming. Menjauhkan ayahmu, menghancurkan keluarga Su. Tapi kenapa? Akhirnya aku tetap kalah darimu? Hasil rekayasa tidak akan bertahan lama. Hah? Aku menjual saham Su seharga 5 miliar. Apa yang bisa kamu lakukan?
Siapa bilang saham grup Su bisa kamu tentukan? Apa maksudmu? Hukum menyatakan, transfer saham yang merugikan kepentingan publik atau hak sah pihak ketiga bisa dianggap tidak valid. Benar. Mereka jelas melanggar hukum. Transfer saham yang didapat dengan cara ilegal bisa dibatalkan oleh pihak berwenang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. 5 miliar di rekeningmu itu uang haram. Siap-siap masuk penjara. Kakak Suyu, kumohon maafkan kami. Kami akan segera meninggalkan kota Jing, tidak akan pernah kembali. Simpan itu untuk polisi. Bawa mereka. Ayah, ayo ke rumah sakit. Xiao Yu, ayah bodoh, selama ini menyusahkanmu. Ayah, Mungkin ada luka dalam, cepat ke rumah sakit. Cepat. akhirnya selesai. Ini sudah selesai, apakah kita harus mempertimbangkan masalah kita? Masalah apa? Seseorang sepertinya masih berhutang pernikahan padaku. Pernikahan. Ah, Bisakah tidak usah diadakan? tidak boleh. Aku harus melihatmu memakai gaun pengantin untukku. Tapi pernikahan. Tapi apalagi? Bagaimana kalau aku bantu mengingatkan? Saat kita pertama kali bertemu. Shenny, lepaskan aku. Ayah, Xiao Yu, kalian datang, kebetulan ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Belakangan ini, ayah memikirkan banyak hal. Ayah minta maaf padamu, lebih lagi pada ibumu. Ini 47% saham perusahaan. Sekarang aku serahkan padamu, sebagai hadiah pernikahan kalian. Ah, terima kasih, ayah. ayah. Kalian, tanggal berapa hari pernikahan kalian? Tanggal 8 bulan depan. Baik. Bagus, pernikahan kalian, ayah, tidak akan hadir. Kamu adalah ayahku, jika pernikahanku saja kamu tidak datang. Orang lain akan memandangku seperti apa? Ayah, dengarkan saja Suyu. Baik, Sebentar lagi ada rapat di kantor, kami pergi dulu. Saat ayah keluar dari rumah sakit, kami akan menjemputmu bersama. kalian sibuk saja. Kakak, di dalam hatimu, kamu masih ingin mendapatkan cintanya, kan? Tapi kematian ibuku masih sangat menggangguku. Jika hal ini tidak bisa dilewati, jangan dilanjutkan. Tapi, gaun pengantin harus dicoba. Sekarang kita lihat sambil lewat. Baik. Benar-benar tidak bisa menolakmu. Kenapa belum keluar juga? Kakak, kamu terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin. Aku sangat suka. Shenny, apakah kamu punya fetis gaun pengantin? Kenapa setiap kali aku memakai gaun pengantin, tatapanmu berbeda? Aku hanya merasakan sesuatu pada kakak. Apa yang kamu bicarakan? Gaun pengantin ini terlalu berat, aku akan ganti dulu. Jangan, pakai lagi sebentar. Hari pernikahan nanti, harus dipakai lama loh. Sekarang biarkan aku santai sedikit, tidak boleh? Kakak, aku pergi sebentar dan kembali. Aku tidak bisa mendapatkan. Dia Shenny juga tidak boleh mendapatkan. Kakak,
Nyonya mudah hilang. Cari tahu, siapa yang membawanya pergi. Aku di mana ini? Guming. Kamu mau apa lagi? Kenapa begitu tegang? Aku hanya ingin mengobrol lama denganmu. Ini caramu mengobrol lama? Kamu menikah dengan Sheni, lalu kamu bilang, jika Sheni tidak memiliki pengantin, apa yang akan dia lakukan? Kamu mau apa? Sheni membuatku malu di pesta pernikahan. Kamu pikir aku mau apa? Wenro merencanakan aku di pesta ulang tahun. Aku sudah menyuruh orang di dalam merawatnya. Kamu benar-benar kejam. Kita tumbuh besar bersama, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan menggunakanmu untuk melawan Sheni. Apa rencanamu sebenarnya? Kamu bilang, calon istri dari keluarga terkaya di Shangjing. Dengan mantan tunangannya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Apakah ini akan menjadi pukulan bagi keluarga Shen dan Sheni? Kamu gila. Aku tidak bisa mendekati Sheni. Tapi menggunakanmu untuk melawannya sangat mudah. Guming, jangan sembarangan. Pikirkan orang tuamu. Dan kakekmu. Jangan sebut mereka di depanku. Kamu milikku, aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Terakhir kali aku melepaskanmu. Kali ini lebih parah, bawa aku ke kantor polisi. Kakak, luka di mana? Dia memingsankanku dan mengurungku di sini. Kakak. Suyu. Sheni. Kakak, kenapa tidak memberitahuku kalau sudah bangun? Aku memanggilmu, tapi kamu tidak mendengar. Duduklah, Kak. Hati-hati, duduk. Kamu seperti sedang membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Kakak. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apa? Aku akan menjadi ayah. Ayah siapa? Maksudmu aku? Ya. Kita harus segera menikah. Tapi bukannya pernikahannya tanggal 8 bulan depan? Terlalu lama, majukan 3 hari lagi. Tapi, ini terlalu cepat.